Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Giran selaku dosen pengampu manajemen pemasaran dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa De Amalia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dari kelompok 4. Topik yang akan kita bicarakan mengenai Designing and Managing Service. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama ada Nur Fitri Permatasari, yang kedua ada Novianti Mega Pratiwi, yang ketiga ada Vianda Ahmita Mandasari, yang keempat ada Muhammad Afnan Al-Haidar, yang kelima ada Rizky Maulana, yang keenam ada Mufdi Muhammad Wakar, yang ketujuh ada Muhammad Fazil Fauzi, yang kedelapan ada Viola Widi Aurita. Selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk pemateri pertama, Teh Viola saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang designing. Designing itu merupakan bisa disebut juga sebagai merancang, yaitu sebuah proses untuk membuat atau menciptakan objek baru. Selanjutnya boleh. Selanjutnya yaitu ada managing. Managing itu merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ya, terima kasih kepada penyaji pertama, Teh Viola. Selanjutnya kita beralih ke pemateri selanjutnya, yaitu Novianti. Kepada Novianti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang services, di mana services adalah jasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jasa? Jasa adalah tindakan atau kinerja di mana satu pihak dapat menawarkan sesuatu yang tidak berwujud tentunya, dan juga tidak memindahkan kepemilikan atas apapun. Nah, produksinya itu bisa terkait dan juga bisa tidak terikat pada suatu produk fisik. Nah, itu pengertian menurut Philip Kotler tahun 2000. Bisa di next? Selanjutnya ada komponen yang dapat dibedakan gitu, komponen bauran jasa yang dapat dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama penawaran. Nah, penawaran pure tangible goods ini bisa dilakukan terdiri atas barang-barang yang berwujud, kayak di kehidupan sehari-hari itu kita bisa menjumpai atau menemukan sabun, pasta gigi, garam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tangible goods with a company services, di mana penawaran ini terdiri dari barang berwujud disertai jasa juga. Nah, jasanya ini bisa satu jasa atau juga bisa lebih. Umumnya semakin canggih teknologi produk, maka semakin besar juga kebutuhan untuk jasa pendukungnya. Kayak apa sih contohnya? Kayak mobil, komputer, terus juga semakin maraknya teknologi, sekarang juga berkembang jadi tumbuh kayak laptop, gadget, dan sebagainya. Yang ketiga ada hybrid atau campuran, di mana penawaran ini terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama proporsinya.
Misalkan kayak kita pergi ke restoran untuk mendapatkan layanan ataupun makanan. Nah, di situ itu kita bisa lihat ya di struknya bisa ada pajak makanannya juga, ada pajak layanan juga. Nah, itu tuh kita bisa mendapatkan eh, dua penawaran atas jasa dan juga atas barangnya. Mungkin buat kategori selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Novianti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri selanjutnya, yaitu kepada Nur Fitri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan Pak Girang selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah masih tentang kategori bauran jasa. Yang keempat ada major service with accompany minor goods and services, yaitu layanan utama dengan barang dan jasa kecil pendamping. Jadi penawaran ini disebut juga sebagai jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Penawaran ini terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung. Contohnya seperti penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan perjalanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makanan dan minuman, tiket, dan majalah penerbangan. Nah, jasa tersebut memerlukan barang padat modal, yaitu pesawat terbang, untuk merealisasikannya. Tetapi produk utamanya itu tetap, yaitu jasa. Lalu yang terakhir ada pure service atau jasa murni. Nah, penawaran ini hanya murni terdiri dari jasa. Contohnya, penitipan bayi atau balita, psikoterapi, tempat les biola, panti pijat, dan lain sebagainya. Next. Lalu ada karakteristik jasa atau service karakteristik. Jasa itu mempunyai 4 karakteristik berbeda yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran, yaitu yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Jadi ini berbeda dari produk fisik. Jasanya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti mutu jasa tersebut. Karena itu, tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti tersebut untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud. Perusahaan jasa dapat berupaya menunjukkan mutu layanan mereka melalui bukti fisik dan presentasi. Perusahaan dapat menggunakan alat pemasaran yang pertama ada tempat. Jadi harus eksterior dan interior yang mempunyai sudut-sudut yang bersih, tata letak meja dan arus lalu lintas direncanakan dengan seksama, dan antrian tidak boleh terlalu panjang. Lalu yang kedua ada orang, jadi harus terdapat karyawan yang jumlahnya mencukupi untuk menangani beban kerja. Yang ketiga ada peralatan, seperti komputer, mesin fotokopi, dan meja yang seharusnya tampak canggih. Lalu yang keempat ada bahan komunikasi, yaitu bahan cetak teks dan foto. Yang kelima ada simbol, nama dan simbolnya harus menggambarkan layanan yang cepat, dan yang terakhir adalah harga. Seperti dapat diiklankan bahwa perusahaan tersebut akan menyetor 50.000 ke rekening setiap nasabah yang menunggu dalam antrian lebih dari 5 menit. Lalu yang kedua ada inseparability atau tidak terpisahkan. Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, didistribusikan melalui banyak penjual, dan dikonsumsi sekemudian. Jika seseorang memberikan jasa tersebut, penyedianya adalah bagian dari jasa itu. Contohnya, suatu konser dari artis A tidak akan sama jika artis A tersebut jatuh sakit dan digantikan dengan artis B. Lalu yang ketiga ada variability atau bervariasi. Jadi kualitas jasa ini bergantung pada siapa yang memberikannya, serta kapan dan di mana diberikan. Jasanya tuh sangat bervariasi. Contohnya, beberapa dokter mempunyai cara untuk menangani pasien dengan baik, tetapi dokter yang lain juga ada yang kurang empati untuk menangani pasiennya. Lalu yang terakhir adalah perishability atau tidak tahan lama atau dapat musnah. Jadi jasa ini tidak dapat disimpan atau dapat musnah ketika permintaan berfluktuasi. Jadi perusahaan jasa akan menghadapi masalah yang rumit. Contohnya beberapa dokter akan mendenda pasien karena tidak datang pada waktu perjanjian akibat nilai jasa, yaitu ketersediaan dokter hanya ada pada saat perjanjian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Fitri atas pemaparannya. Beralih ke pemateri selanjutnya, kepada Muhammad Fazrin, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan
kepada saya untuk menjelaskan pemaparan dan juga kepada Bapak Girang selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatasi tantangan jasa. Yang pertama ada intangibility, yaitu pemasaran jasa harus dapat mentransformasikan jasa tak berwujud. Dan yang kedua ada inseparability, atau yang memiliki arti penyedia jasa harus dapat belajar untuk bekerja dalam tim atau kelompok yang lebih besar. Dan yang ketiga ada perishability, ada pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Nah, di sisi permintaan ini penetapan harga yang berbeda akan mengalihkan sebagian permintaan dari masa sibuk ke masa yang kurang sibuk. Kedua, permintaan pada masa tidak sibuk dapat dikembangkan. Dan yang ketiga, jasa pelengkap dapat dikembangkan selama jam sibuk untuk memberikan alternatif bagi pelanggan yang menunggu. Pada sisi penawaran, karyawan paruh waktu untuk melayani permintaan yang sibuk. Rutinitas efisiensi jam sibuk dapat diperkenalkan. Peningkatan partisipasi konsumen, berbagi jasa dapat meningkatkan penawaran, dan yang terakhir fasilitas untuk perluasan pada masa mendatang. Di sini ada variability atau yang memiliki berinvestasi dalam prosedur, ketenaga kerjaan, dan pelatihan yang baik. Kedua, menstandarisasikan proses kinerja jasa di seluruh organisasi, dan yang ketiga terakhir mengamati kepuasan pelanggan seperti menggunakan sistem saran dan keluhan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, yaitu menerapkan kepuasan pelanggan seperti balikan nih Cuy, maaf cuy, tadi terdengar gak suara yang ini? Ya, Cuy. terdengar. Lanjut. Berangkat. Terus tadi itu yang mana sih? Oke, lanjut aja lah. Selanjutnya, Ki. Ini udah. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu 3 jenis pemasaran dalam industri jasa. Yang pertama external marketing, atau menggambarkan pekerjaan persiapan, penetapan harga, distribusi, dan promosi normal sebuah jasa kepada pelanggan. Yang kedua ada internal marketing, atau marketing yang di dalam perusahaan tersebut menggambarkan pelatihan dan pemotivasian karyawan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Yang ketiga ada interaktif marketing, menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien. Jadi seorang karyawan terus bisa melayani kliennya dengan sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Muhammad Fazrin atas pemaparannya. Beralih ke pemateri selanjutnya, yaitu kepada Muhammad Afnan. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afnan Laidar. Saya materi yang akan menjelaskan tentang pemberdayaan pelanggan. Nah, pelanggan ini menjadi lebih canggih membeli layanan produk, dukungan, dan mendesak untuk layanan unbundling. Mereka mungkin ingin harga yang terpisah untuk setiap elemen layanan dan hak untuk memilih elemen yang mereka inginkan. Nah, pelanggan juga semakin tidak suka harus berurusan dengan banyak penyedia layanan, penanganan berbagai jenis peralatan. Pada kenyataannya juga bahwa pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan layanan. Mereka berperan aktif dalam penyampaian bahwa layanan setiap langkah dari jalan. Nah, next. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi. Nah, dalam diferensiasi jasa ini ternyata ada 3 alternatif, atau bisa dibedakan menjadi 3, yaitu offer atau tawaran, yang kedua adalah delivery atau penyerahan atau pengiriman, dan yang ketiga adalah image atau citra. Nah, untuk offer ini tawaran dapat meliputi tawaran yang inovatif, apa yang diharapkan pelanggan yang disebut paket jasa primer. Ke dalam paket ini penyedianya dapat menambahkan ciri-ciri jasa sekunder. Dalam industri penerbangan, beberapa perusahaan telah memperkenalkan ciri-ciri sekunder seperti film, terus barang untuk dijual, dan program hadiah bagi pelanggan yang sering terbang menggunakan jasa mereka.
Terus yang kedua adalah delivery atau penyerahan atau pengiriman. Nah, perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan merancang sistem penyerahan yang lebih cepat dan lebih baik. Dan untuk yang ketiga adalah image atau citra. Perusahaan jasa dapat juga melakukan diferensiasi melalui simbol dan merek. Contohnya, Harris Bank of Chicago menggunakan singa sebagai simbol dan menggunakannya pada alat tulis, iklan, dan bahkan pada boneka binatang yang ditawarkan kepada penabung baru. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Muhammad Afnan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mukdi Muhammad. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kualitas jasa. Jadi kualitas jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pelaksanaan jasa. Jika personal jasa membosankan, tidak dapat menjawab pertanyaan sederhana, atau saling berkunjung pada saat pelanggan sedang menunggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut. Ya, jadi maksudnya itu model kualitas jasa ini menyoroti kebutuhan utama untuk mengantarkan kualitas jasa yang tinggi. Jadi model ini mengidentifikasikan di bab kesenjangan yang menyebabkan kegagalan pengiriman jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen. Jadi manajemen tidak selalu mempunyai anggapan yang benar tentang apa yang diinginkan pelanggan. Misalnya pengurus rumah sakit mungkin berpikir bahwa pasien menginginkan makanan yang lebih baik, tetapi pasien mungkin tidak memikirkan daya tanggap perawat. Lalu ada kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Jadi manajemen tidak mungkin manajemen mungkin memahami dengan tepat keinginan pelanggan, tetapi tidak menetapkan standar kinerja. Jadi pengurus rumah sakit mungkin meminta perawat memberikan layanan yang cepat tanpa menguraikan dengan jelas. Lalu yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyerahan jasa. Jadi karyawan mungkin kurang terlatih atau tidak mampu dan tidak mematuhi standar, atau mungkin dihadapkan pada standar yang saling bertentangan seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Lalu kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal. Di sini harapan konsumen pengaruhi pernyataan yang dikeluarkan perwakilan dan iklan perusahaan. Jadi jika brosur rumah sakit memperlihatkan kamar yang indah, tapi pasien tiba dan menemukan kamar yang tampak murahan dan kotor, komunikasi eksternal telah melenceng jauh dari harapan pelanggan. Lalu yang terakhir, kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan, yaitu konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang mutu jasa tersebut. Jadi dokter mungkin tetap mengunjungi pasien untuk menunjukkan kepulihannya, tetapi pasien menafsirkan hal ini sebagai indikasi bahwa ada yang benar-benar tidak beres. Boleh dilanjut? Lalu di sini ada mengembangkan strategi merek jasa. Langsung aja di sini ada 3 strategi branding. Yang pertama memilih unsur branding. Jadi elemen merek lain logo, simbol karakter, dan slogan juga dapat melengkapi nama merek dan membangun brand awareness dan brand image. Jadi elemen merek ini sering mencoba untuk membuat layanan dan beberapa manfaat utama yang konkret dan nyata. Lalu ada membangun dimensi image. Sini mengingat sifat manusia layanan. Itu tidak mengherankan bahwa kepribadian merek adalah dimensi gambar yang penting untuk layanan. Perusahaan jasa juga dapat merancang pemasaran komunikasi dan informasi program sehingga dapat terwujud. Lalu di sini ada merancang branding strategi.
bisa dibilang ini ekstensi vertikal sering membutuhkan strategi sub-branding yang menghubungkan nama perusahaan dengan nama merek individu atau pengubah. Mungkin segitu materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Mukdi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemateri akan disampaikan oleh Vianda. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi terkait penentu kualitas pelayanan. Di PPT tersebut sudah dijelaskan ada 5 penentu kualitas pelayanan yang berdasarkan urutan dari yang paling penting. Yang pertama itu ada keandalan, yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Yang kedua ada daya tangkap, yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Yang ketiga ada jaminan, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Yang keempat ada empati, yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Yang kelima ada benda berwujud, bisa berupa penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan bahan komunikasi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada pelayanan prima. Di sini saya akan memaparkan 3 pelayanan prima, yaitu strategic konsep, top management komitmen, dan high standard. Strategic konsep itu perusahaan-perusahaan jasa yang terbesar terobsesi dengan pelanggan. Mereka mempunyai kepekaan yang jelas terhadap pelanggan sasaran dan kebutuhan pelanggan. Mereka mengembangkan strategi berbeda untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya, sebuah hotel mempekerjakan ahli sejarah tamu untuk menelusuri kesukaan tamu. Terus yang kedua ada top management komitmen atau komitmen manajemen puncak. Manajemen perusahaan tidak hanya memandang kinerja keuangan setiap bulan, tetapi juga mengukur masing-masing bagian berdasarkan kualitas, pelayanan, kebersihan, dan nilai. Contohnya, beberapa perusahaan menyisipkan pesan di slip gaji karyawan dengan tulisan diberikan kepada Anda oleh pelanggan. Terus yang ketiga ada high standard atau standar tinggi. Bisa berupa penyedia jasa terbaik akan menetapkan standar kualitas jasa yang tinggi. Perusahaan jasa dapat mengidentifikasi dirinya sendiri dengan merancang sistem pengiriman yang lebih baik dan lebih cepat. Ada 3 diferensiasi, yaitu terdiri dari keandalan, fleksibilitas, dan tingkat inovasi. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Vianda. Selanjutnya beralih ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Pak Girang selaku dosen manajemen pemasaran kita. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan prima, yaitu maksudnya pelayanan prima yang lain, yaitu ada monitoring system. Jadi monitoring system ini penguasaan perusahaan terkemuka akan mengaudit kinerja jasanya, baik kinerja mereka sendiri maupun pesaingnya, secara teratur, dengan cara mengumpulkan pengukuran suara pelanggan untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan seperti formulir saran dan keluhan, pembelanjaan misterius, dan lain-lain. Contoh pembelanjaan misterius adalah penggunaan orang yang menyamar sebagai pembelanja yang dibayar untuk memberikan laporan kepada perusahaan. Lalu ada satisfying customer complaints, yaitu pelanggan yang keluhannya diselesaikan dengan memuaskan sering menjadi lebih setia kepada perusahaan daripada pelanggan yang tidak pernah dipuaskan. Perusahaan yang mendorong pelanggan yang kecewa untuk menyampaikan keluhan dan juga memberdayakan karyawan memperbaiki keadaan tersebut langsung di tempat, memperoleh pendapatan yang tinggi dan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki pendekatan sistematis untuk mengatasi kegagalan layanan.
Contohnya, perusahaan Pizza Hut mencetak nomor telepon bebas pulsanya yang di semua kotak pizza. Ketika pelanggan mengeluh, mereka bisa langsung menelepon nomor tersebut. Yang kemudian Pizza Hut akan mengirim voicemail ke manajer toko yang harus menelepon pelanggan tersebut untuk menyelesaikannya keluhan tersebut. Lalu ada satisfying both employees and customers, yaitu memuaskan karyawan dan juga pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang unggul tahu bagaimana sikap karyawan yang positif akan meningkatkan loyalitas kepada pelanggan yang lebih kuat. Lalu di sini ada yang terakhir, managing productivity atau mengelola produktivitas. Perusahaan-perusahaan jasa mengalami tekanan yang berat untuk tetap menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Jadi di sini ada 7 pendekatan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, ada meminta penyedia jasa bekerja lebih terampil. Yang kedua, meningkatkan kuantitas jasa dengan melepas sebagian mutu. Terus ada mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan menstandarisasi produksi, lalu mengurangi atau menghilangkan kebutuhan jasa dengan menemukan solusi produk seperti cara kemeja cuci dan mengurangi kebutuhan binatu komersial. Lalu ada merancang jasa yang lebih efektif, lalu memberikan insentif kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada memanfaatkan kekuatan teknologi untuk memberikan akses kepada pelanggan ke layanan yang lebih baik dan menjadikan pekerja jasa lebih produktif. Selanjutnya, nah di sini ada penyelesaian atau pemecahan keluhan. Yang pertama, hiring criteria and training for employees, yaitu menyusun kriteria rekrutmen dan program pelatihan yang memperhitungkan peran perbaikan layanan karyawan. Yang kedua, develop guidelines for fairness, yaitu menyusun pedoman perbaikan layanan yang berfokus pada pencapaian keadilan dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada remove complaint barriers, yaitu menghilangkan hambatan yang mempersulit pelanggan mengeluh. Lalu yang terakhir, analyze types and source of complaints, mempertahankan basis data produk dan pelanggan yang memungkinkan perusahaan tersebut menganalisa tipe dan sumber keluhan dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky sebagai materi yang terakhir. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak presentasi dari kelompok 4 dari awal hingga akhir. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditunggu pertanyaannya di kolom komentar. Ya, teman-teman jika ada yang ingin bertanya bisa langsung saja ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk nanya teman-teman, silakan bertanya sepuasnya. Nanti kita jawab, oke? Jangan lupa nonton, akan ada sesuatu yang keren di sini. Oh iya, Jangan lupa like juga jangan ya. lupa share and subscribe. Nah itu, like, subscribe, dan share kepada teman-teman agar konten kita menjadi lebih bermanfaat. Biar dapat AdSense. Iya, demi kalian, bukan Deng, demi aku, biar banyak duit. Iya, betul sekali. So, jangan lupa like and subscribe ya. Share di medsos kalian ya, kalian. Pokoknya Jangan subscribe. lupa tag kita. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Di sini nih, di sini nih. Jangan lupa subscribe itu gratis. Nah. Gitu Nggak udah. mau, dapet cewek, ada penggang. Lambang bawang, depan gang.